Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Umar. Langsung aja ya pada pokok permasalahan. Nah, di depan saya ini ada sebuah blok motor New Jupiter MX yang sudah melakukan bore up di 166 cc dengan masa bore up ya berjalan 1 tahun lebih. Jadi itu motor ini lagi apes kayaknya karena jarang terjadi tapi pernah terjadi. Jadi saat pulang kerja jalanan sedang mengalami banjir yang lumayan tinggi dan dihajarlah banjir itu. Nah, apesnya lagi terjadilah water hammer pada si motor ini dan alhasil si stang bengkok seperti ini. Untuk bagian karkasnya juga ada goresan sedikit karena bergesekan dengan si stang. Namun untuk kondisi pistonnya sendiri terlihat aman jaya, tidak ada goresan, tidak ada retak, tidak ada pecah. Ya intinya kondisi pistonnya good dan ini pun masih bisa digunakan, tapi ganti blok baru lagi. Dan goodnya lagi, motor ini pun masih bisa jalan kira-kira dari TKP ke bengkel itu perjalanan 1 jam dengan ya kondisi stang seperti inilah. Dan inilah kondisi si blok itu sendiri. Secara keseluruhan terlihat aman ya, nggak ada kendala saat dibuka bagian headnya. Namun saat saya memutar tok bagian magnet, si sernya mentok di posisi tengah blok aja, nggak mau nutupin full bagian blok atas. Penasaran lah saya buka, saya cabut, terjadilah hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk bagian stang sernya sendiri di sini saya akan menggunakan stang ser dari brand TKRJ made in Japan yang diklaim lebih kuat dari yang oriannya. Berarti nggak bisa bengkok dong mas, maupun patah. Ya nggak juga, kalau emang pemasangannya nggak benar, nyetingnya nggak benar, karkasnya oleng, bakalan bengkok-bengkok juga, bakalan patah-patah juga. Tapi setidaknya udah memberikan ke motor dengan kualitas yang lebih daripada oriannya, karena banyak yang bilang seperti itu. Nah, untuk bagian pembahasan stang CRT KRJ ini nanti saya akan review di video untuk kita ulas connecting rod ini atau stang seher ini. Nah mas, itu terjadinya water hammer gara-gara apa mas? Kayaknya motor saya buat banjir-banjiran aman-aman aja mas, nggak pernah terjadi hal seperti itu. Balik lagi seperti yang awal tadi saya bilang, ini tuh jarang terjadi, tapi pernah terjadi. Terjadinya water hammer itu banyak juga yang bilang karena perubahan suhu yang ekstrim. Jadi si bagian dalam mesin itu lagi kondisi panas-panasnya. Nah, untuk area luar terkena suhu yang ekstrim juga, yaitu suhu dingin. Otomatis perbedaan suhu yang secara cepat, secara singkat, secara ekstrim yang tiba-tiba menyatu. Mungkin terjadinya si stang seher itu memuai, alhasil bengkok. Dan untuk versi lainnya juga ada. Dan banyak yang bilang juga sih, kalau pada saat banjir itu air masuk ke bagian karbu atau TB dan juga bisa melalui knalpot yang masuk ke dalam ruang bakar si mesin. Jadi saat si piston berada di posisi bawah untuk naik ke posisi atas, ingin menekan kompresi tapi terisi banyak air, alhasil ada tekanan yang lebih dari seher untuk naik ke posisi atas, ditambah perbedaan suhu antara si mesin dan si air itu sendiri. Terjadinya stang seher bengkok karena pada saat posisi seher ingin naik, si klep itu lagi posisi mau menutup atau sudah tertutup. Jadi si air itu terjebak di dalam sehingga membuat suatu gumpalan air di dalam ruang bakar yang tidak bisa keluar. Sedangkan si seher tetap harus menekan ke atas karena terdorong dari gerakan karkas stang seher itu sendiri. Nah, ini posisi perakitan si mesin bawah yang sudah dibersihkan dari gram-gram pecahan dari si blok liner yang tadi retak. Dan sudah melakukan penggantian stang seher, bearing karkas. Nah, untuk pemasangan ini dibiasakan untuk menyiram oli pada bagian bearing atau si rasio itu sendiri supaya tidak kasar pada saat hidup pertama. Dikarenakan si crankcase ini dibuka, jadi otomatis bagian dalamnya itu dicuci bersih. Sudah dikasih oli aja masih rada kasar. Setelah mesin nyala rada lama akan halus dengan sendirinya karena oli sudah menyebar luas ke seluruh bagian mesin.
dan posisinya akan halus seperti awal mula lagi. Nah mas, kalau bunyi-bunyi ngelitik-ngelitik itu kenapa mas? Ngelitik itu biasanya dari karakter noken as atau setelan klep, dan juga bisa dari rumah kopling maupun si tensioner atau lidah keteng. Rantai ketengnya juga bisa. Nah lanjut untuk bagian packing sendiri, di sini saya menggunakan packing head tembaga dari brand Apple dengan diameter 60 mm. Serta untuk bloknya sendiri saya menggunakan dari brand TWH 60 mm yang sudah dihaning ulang supaya lebih cepat masa rayanya. Ya intinya untuk meminimkan daya gesek, karena kan blok ini kalau kondisi barunya itu seret banget. Jadi apa ya, takut terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, karena kan ini motor konsumen, takutnya dia itu tangannya kotor, maksudnya tangan nggak disekolahin, main gas bejek-bejek aja, nggak ngerti yang namanya rayan itu seperti apa. Jadi di sini saya menghaning si bloknya itu sendiri supaya lebih halus lagi. Jadi si seher itu kerjanya lebih santai, maksudnya lebih santai itu untuk daya si gesek antara si piston dan si blok itu tidak terlalu banyak, karena dari piston dan si bloknya itu punya clearance atau jarak yang cukup, tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu renggang. Dan untuk bagian pistonnya sendiri di sini tidak dicowak lagi. Jadi itu sudah tinggal pasang aja, tinggal plak 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 plak, tinggal nentuin titik in atau outnya. Setelah itu udah pasang ringnya, setelah itu tinggal dikasih oli untuk pelumasan awal dan masukin bloknya ya kan. Nah, Anda bisa lihat tuh, di saat tadi piston turun ke bawah, bagian si bloknya itu mengkilap Kak ya, karena tadi saya sudah bilang sudah dihaning ulang. Kalau misalkan belum dihaning pasti akan warna-warna rada gimana ya, rada gelap lah. Nanti oke lah, nanti saya akan buatkan video tentang apa sih keunggulan haning, kenapa sih blok baru itu mesti dihaning dulu, dan karakter blok seperti apa yang harus dihaning ulang. Jadi itu ya banyak lah, nanti akan saya bikinkan video. Nah setelah blok seher sudah terpasang, sekarang tinggal melakukan pengeleman pada packing tembaga ini. Lah kok dilem mas, katanya packing anti rembes. Gini loh bro, balik lagi ke kunci yang kita pakai. Kalau kunci yang dipakai itu menggunakan kunci torsi atau kunci momen, itu nggak pakai nggak apa-apa. Tapi di sini saya hanya menggunakan kunci shock biasa. Jadi supaya menekan apa ya, supaya antara blok packing dan head itu lebih menekan lagi, selain dari kuncian dari baut-baut itu, jadi supaya lebih kuat lagi. Nah saya berinisiatif untuk mengelem bagian packing ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, daripada nanti kerja dua kali bikin orang kecewa. Jadi ya udah, saya ambil inisiatif, saya ngambil apa namanya, ngambil keputusan untuk dilem, jadi supaya aman-aman aja lah ya kan, nggak perlu apa namanya, nggak perlu khawatir ya, insya Allah kalau sudah dilem ini ya aman. Nah itu lemnya pakai apa mas? Kalau untuk lemnya di sini pakai lem biru, apa sih mereknya saya lupa. Kenapa nggak pakai lem yang biasa dipakai tribon? Menurut pribadi pengalaman saya pakai tribon awetnya itu apa ya, umur, balik lagi ke umur sih. Jadi itu umurnya nggak lama. Nah setelah menggunakan packing ini, usia air rembes ke dalam air radiator itu sangat minim terjadi, dan di motor saya sendiri pun juga aman. Jadi saya putuskan ambil ini. Jadi kalau untuk tribunnya itu biasanya untuk packing bak magnet, bak kopling, packing bawah. Nah untuk yang ada jalur airnya itu saya menggunakan pakai lem biru seperti ini. Jadi ya lebih aman lah intinya.
ya, inilah kondisi motor yang sudah beres. Nah, ini lagi ada bongkaran, lagi garap air-raking. Nah, untuk motor Jupiter MX ini karbu masih menggunakan PE28 dan bloknya menggunakan blok TWH Racing dengan diameter 60 mm. Dan untuk radiatornya juga masih standar. Oke, langsung kita coba aja jajal starter. Oke, kuat ya. Nah, ini nih yang saya maksud. Ini motor baru 2 kali nyala setelah dari tadi dinaikin ke rangka terus dinyalain. Nah, sekarang ini penyalaan kedua. Jadi suara mesinnya itu masih rada sedikit kasar. Dan ini pun nanti setelah dibawa jalan sekitar 10 menit atau 15 menit akan halus dengan sendirinya. Karena area mesin itu masih kosong oli, bukan kosong oli ya. Jadi si bearing-bearingnya itu masih kering. Nanti setelah udah berjalannya waktu kan akan melumasi sendiri si olinya itu, jadi suara akan halus kembali. Dan motor ini pun langsung dibawa si yang punya motor. Nanti malam dia akan menuju ke rumah saya untuk ambil motor dan kita serah terima. Oh ya, ini untuk karbu belum di setting ya, jadi masih rada berat berbet. Dan juga kan CR masih baru, jadi masih tahap trial. Nah, ini motor lagi saya tunggu untuk yang punya datang kemari. Udah, thank you ya. Thank you, Bos. Oke, apabila memang kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share-nya ya. Oke, saya Mas Umar, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam racing Indonesia, salam blar-blar. Bye.